Pak Musdep, salam. Selamat malam, Pak. Terus Shalom Pak Stefanus. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang Malam. hadir di dalam Zoom meeting. oh ya, Shalom. Selamat malam hari ini. Shalom, selamat Dan- malam Pak Stef. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Ya, senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Dimanapun kita berada saat ini, baik di tempat kita di mana Bapak Ibu sedang bertugas, atau masih ada di kantor, atau sedang ada di dalam kendaraan, atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan curahkan di dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa malam hari ini secara khusus kita sudah menikmati bersama-sama satu pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa, yang boleh membangun iman kita. Dan saya percaya kita semua juga punya kerinduan untuk boleh mendengarkan bagian-bagian daripada firman Tuhan yang akan saya bagikan dan saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita tidak mempunyai iman percaya yang stag, yang biasa-biasa saja. Tetapi kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan punya iman percaya kepada Yesus yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-11. Bapak Ibu boleh mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan arti kehadiran Tuhan dari 1 sampai dengan 10 yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp at Discipleship at Zoom. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan, dan ini merupakan lanjutan dari tema kehadirannya yang kurindukan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Dan malam hari ini saya beri tema perlihatkanlah kemuliaanmu. Bapak Ibu, satu hal yang kurindukan di dalam hidup ini, dan saya juga percaya satu hal yang tentunya Bapak Ibu juga rindukan di dalam hidup Bapak Ibu hanyalah kehadirannya. Hanyalah hadirat Tuhan. Hanyalah hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, itulah yang malam hari ini akan kita renungkan bersama-sama, dan kita akan mencoba untuk mengerti tentang kehadirannya, tentang hadirat Tuhan, tentang hadirnya Tuhan yang sebenarnya tidak bisa kita gambarkan. Karena semuanya penuh dengan kemuliaan. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali belajar dari seorang tokoh yang disebut sebagai sahabat Tuhan, yaitu Musa. Dan sebagai ayat yang akan melandasi firman Tuhan ini masih terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 33. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang pertama sampai 23 ini, kita akan melihat apa yang sebenarnya Musa inginkan. Apa yang sebenarnya Musa mau. Apa yang sebenarnya Musa butuhkan. Apa yang sebenarnya Musa perlukan ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Suatu tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Yang Musa inginkan, yang Musa mau, yang Musa butuhkan, yang Musa perlukan adalah kehadirannya. Adalah hadirat Tuhan. Adalah hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang namanya penyertaan Tuhan. Dan Musa hanya butuh dan perlu penyertaan Tuhan ketika dia berada di padang gurun. Oleh sebab itu, Musa hanya minta supaya Tuhan selalu beserta dengannya. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran 33 ini dituliskan dan dicatat
kalau Tuhan itu sedang marah. Karena orang Israel telah berbuat dosa dengan membuat patung lembu emas dan menyembah kepadanya. Firman Tuhan datang kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu bayangkan. Kemarahan Tuhan, murka Tuhan inilah yang menyebabkan Tuhan tidak mau lagi dekat dengan bangsa Israel. Karena setiap saat Tuhan bisa membinasakan mereka semua. Bapak Ibu, tetapi Musa ini adalah seorang yang lembut hati. Dan Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir? Dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah? Dan tidakkah orang Mesir akan berkata, kalau engkau membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang kau datangkan kepada umatmu. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Bapak Ibu, dikatakan keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosa itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Bapak Ibu, luar biasa sekali hati Musa ini. Ketika Musa membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Karena dosa bangsa Israel yang besar ini. Dikatakan, jika Tuhan tidak mengampuni dosa mereka, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Hati yang semacam apa yang Musa miliki? Dan ini yang membuat Tuhan luluh terhadap Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan di dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Dan akan berjalan malaikatku di depanmu. Bapak Ibu, demikianlah Tuhan menulai bangsa itu. Karena mereka tidak telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Dan Tuhan tidak lagi mau berjalan dengan bangsa Israel. Dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk berjalan di depan bangsa ini. Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku akan tetap menepati janjiku. Tetapi aku tidak mau pergi denganmu. Cukup malaikatku yang berjalan denganmu. Dan aku tidak mau lagi dekat-dekat dengan bangsa Israel. Karena setiap saat, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan banyak dosanya. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya kembali di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian apa yang menjadi respon Musa ketika Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Bapak Ibu pun bisa membacanya kembali di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ke 15. Atau boleh mendengarkan kembali lewat uraian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dan saya share lewat link YouTube, atau juga yang sudah Pak Hen share lewat link Facebook melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, yang menjadi respon Musa ketika Tuhan berkata,
aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Itu ada di ayat yang ke-15. Yaitu Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Mari kita baca Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing ini, Bapak Ibu, yang Musa mau adalah engkau sendiri yang membimbing kami. Yang ku mau adalah penyertaanmu. Yang ku ingini adalah penyertaanmu. Yang ku butuhkan adalah penyertaanmu. Yang ku perlukan adalah penyertaanmu. Dan yang ku rindukan adalah penyertaanmu. Karena kehadirannya, karena hadirnya Tuhan, itulah yang ku mau. Itulah yang ku ingini. Itulah yang ku perlukan. Itulah yang ku butuhkan. Dan itulah yang kurindukan selalu. Ini yang menjadi respon daripada Musa. Bapak Ibu, mari lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-16 dikatakan, Keluaran 33 ayat 16 mengatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak Ibu, Musa ini berbeda dengan orang-orang percaya zaman ini. Orang-orang yang percaya zaman ini sekarang bilang, Tuhan, bagaimana orang tahu kalau engkau besertaku? Kalau engkau tidak memberkati aku? Bagaimana orang tahu kalau engkau besertaku? Kalau engkau tidak memberikan aku kekayaan? Bagaimana orang tahu bahwa engkau besertaku? Kalau engkau tidak menyembuhkan aku? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang orang-orang percaya zaman ini mau adalah mukjizat. Yang orang-orang percaya zaman ini cari adalah berkat. Yang orang-orang percaya zaman ini cari adalah hal-hal lahiriah. Hal-hal yang memuaskan keinginan daging. Tetapi Musa berbeda. Semua itu Tuhan tawarkan. Bahkan Tuhan tawarkan bahwa Dia akan membimbingnya dan memberi ketentraman. Itu ada di ayat yang ke-14. Dan semua itu Tuhan tawarkan kepada Musa. Tetapi Musa nggak mau. Tuhan, semua itu nggak ada artinya. Yang tidak ternilai harganya itu adalah kalau engkau datang dan hadir dan pergi dengan. Yang Musa rindukan adalah kehadirannya. Yang Musa rindukan adalah hadirat Tuhan. Yang Musa rindukan adalah hadirnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana orang tahu bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan? Kalau engkau tidak beserta? Bapak Ibu, Musa mencari kehadirannya. Musa mencari hadirat Tuhan. Musa mencari hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, tidak mudah untuk memuaskan hati Musa ini. Ini hati yang tidak mudah untuk dipuaskan dengan apa saja. Termasuk materi. Bahkan berkat yang datangnya dari Tuhan pun. Musa bilang, aku gak mau semua itu. Yang Musa rindukan adalah kehadiran. Hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan. Yang ku mau adalah Tuhan selalu beserta denganku selalu. Bapak Ibu, kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, Keluaran 33 ayat 17 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Tuhan terharu dengan Musa ini. Dan Tuhan katakan, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan.
karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu, Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan tahu setiap orang, setiap kita. Bahkan dikatakan sebelum kita dilahirkan. Dan Tuhan sudah tahu kita. Bahkan sebelum hari kita tiba. Dan Tuhan sudah memanggil dengan nama kita. Tetapi yang disebut mengenal di ayat ini, dikatakan, dan aku mengenal engkau, ini bukan dari kemahatauan Tuhan, tetapi dari kedekatannya dengan Tuhan, dari hubungannya dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengenal hatimu. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menilai seseorang? Tuhan itu kalau menilai seseorang, dia melihat dari hati. Maka ada firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat seseorang, dia melihat hati. Ini bukan hanya hati yang Tuhan tahu, bahkan Tuhan tahu segala sesuatunya. Dan kalau Tuhan menilai, itu pasti semuanya, baik luarnya mau dalam. Tetapi yang terutama adalah Tuhan menilai seseorang dari dalam hatinya. Dari hati inilah Tuhan berkata, aku mengenalmu, atau aku tidak mengenalmu. Kemudian Bapak Ibu, ayat selanjutnya di ayat 18 dikatakan, Keluaran 33 ayat 18 mengatakan, tetapi jawabnya, perlihatlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bapak Ibu, ada apa dengan Musa ini? Kenapa Musa menjawab, perlihatlah kiranya kemuliaanmu kepada aku? Bukankah Musa sudah sering melihat kemuliaan Tuhan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, Musa melihat kemuliaan Tuhan lewat tiang awan pada siang dan tiang api pada waktu malam. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang gurun. Yang kedua, mereka tidak bercocok tanam, tapi mereka bisa hidup. Dari mana mereka makan? Dan Tuhan memberi mana roti dari surga setiap hari kepada mereka di pagi hari dan mengirim burung-burung puyuh pada sore hari untuk mereka makan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Alkitab berkata, baju mereka tidak rusak dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana mungkin hal ini terjadi? Yang keempat, kemudian Alkitab mencatat, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Yang kelima, pada saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan kedua loh batu, kedua loh hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa, ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan banyak lagi. Musa dilingkupi kemuliaan Tuhan saat berbicara dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Musa melihat dan mengalami semua kemuliaan Tuhan ini. Musa melihat dan mengalami berbagai glory, berbagai macam glory, berbagai macam kemuliaan Tuhan. Tetapi kenapa Musa menjawab, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Bapak Ibu, ini sebenarnya menjelaskan tentang kondisi hati. Ketika Musa setelah mendapat persetujuan dari Tuhan, dan Musa sudah membuat hati Tuhan ini menjadi lembut,
Dan akhirnya Tuhan bersedia pergi dengan bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, iya, aku akan pergi dengan bangsa Israel. Dan membimbing mereka ke tanah perjanjian. Dan ini semua aku lakukan. Karena engkau berkenan kepada aku. Musa akhirnya mendapatkan the presence of God. Dan akhirnya Tuhan berjanji bahwa dia akan hadir sendiri. Dan tidak lagi diwakilkan oleh malaikat. Dan Tuhan sendiri yang akan membimbing bangsa Israel dan dengan Musa. Kenapa Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Kenapa Musa nggak puas dengan semuanya ini? Bapak Ibu, yang saya tahu dan lihat dari Musa. Musa ini adalah seorang yang haus akan Tuhan. Dan selalu ingin dipuaskan hati. Musa sudah melihat segala yang Tuhan telah lakukan. Tetapi Musa mau lebih mengenal lagi Tuhan di dalam hidupnya. Musa ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Padahal, Bapak Ibu, di mata bangsa Israel, Musa ini sudah yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi Musa merasa masih jauh daripada Tuhan. Luar biasa sekali Musa ini. Musa tidak pernah merasa cukup untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Tuhan bukannya marah kepada jawaban Musa. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepada aku. Tetapi Tuhan terharu. Dan Tuhan malah senang dengan keinginan Musa. Dan bukan hanya senang dengan kerinduan Musa. Tetapi Tuhan juga menjawab keinginan Musa. Nah Bapak Ibu mungkin minggu depan saya akan bahas bagian yang ini. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Tuhan bukan hanya senang dengan kerinduan Musa. Tetapi Tuhan juga menjawab keinginan Musa. Wow. Luar biasa. Aku ingin lebih mengenalmu Tuhan. Aku ingin lebih mengenalmu Tuhan. Aku ingin lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Wow, amazing. Bapak Ibu, mari kita sadari dan coba untuk mengerti bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan, itu bukan supaya kita diberkati. Supaya Tuhan memberi dan memenuhi segala keinginan kita. Tetapi lebih dari itu. Yaitu satu kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan. Itulah yang harus dan selalu memenuhi hidup kita. Mengenal Tuhan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin memiliki hati yang selalu haus. Dan rindu akan kehadiran. Akan hadirat Tuhan. Akan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Musa tidak pernah cukup dan puas dengan hadirat Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan. Dengan hadirnya Tuhan di dalam hidup. Musa bilang, Lord, today I want to be close to you. Yesterday wasn't close enough. Tuhan, hari ini aku ingin lebih dekat lagi denganmu. Karena kemarin belum cukup dekat denganmu. Itulah hati Musa yang haus dan tidak pernah puas dengan hadirat Tuhan. Dengan kehadirannya. Dengan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya mau
menayangkan cuplikan atau klip sebuah pujian. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan pujian ini. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan bagi Bapak Ibu, bagi kita, bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Selamat mendengarkan pujian yang akan memberkati kita semuanya. Silakan Pak Hens. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, saat indah
saat indah. Sungguh bertemu dengan Engkau adalah saat yang terindah dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, bawalah daku, bawa katakan erat dalam pelukan-Mu, sebab kami mau menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu bagi kami. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sambil angkat tangan kita, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Oh, ini rinduku, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, oh kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ini rinduku, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadir. Amin. Bapak Ibu, sampai di Amin. sini renungan kita malam hari ini. Ya Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita pada malam hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar malam hari ini, apa yang Musa rindukan di dalam hidup, itu pun boleh menjadi kerinduan kita, kerinduan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Bahwa aku lebih dekat lagi Tuhan, setiap hari kepadamu. Kemarin belum cukup dekat denganmu Tuhan. Hari ini aku mau lebih dekat lagi denganmu. Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku ingini, satu hal yang kurindukan selalu,
adalah diam dan berada dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan menikmati semua kemurahan dalam hidup. Amin. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kembali bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu yang akan datang lewat Zoom meeting Evangelist Planner ini. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan.